Baik sahabat Tidar Sakti, di siang hari ini saya tidak sendirian ini ya, ditemani oleh rekan saya dari KPU. Ini selamat siang Bapak Abdurrahman ini ya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Nah, ini tadi menuju studio radio Tidar Sakti dari rumah atau dari kantor ini Pak? Saya dari kantor. Dari kantor. Ya, untuk jalannya tadi macet atau lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar jaya, alhamdulillah. Nah, selain itu juga ada Bapak Heru Joko Purwanto ini. Selamat siang Bapak Joko. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya ini? Alhamdulillah, salam kita harus selalu sehat. Alhamdulillah, sehat terus ya Pak ya. Iya. Ya, soalnya kan ini juga musim sakit-sakitan ini ya Pak. Benar. Pergantian musim ini Pergantian musim. perlu diantisipasi. Benar-benar. Nah, ini tadi gimana Pak untuk perjalanannya dari rumah atau dari kantor ini menuju di studio radio Tidar Sakti? Karena kita ada agenda ke Tidar Sakti, saya berangkat jam 8 dari rumah menuju kantor dulu. Oh, menuju baru kantor ke dulu. Tidar Sakti. Baik, lancar. Alhamdulillah lancar, cuaca Alhamdulillah. juga cerah. Mantap Gitu, sekali. ya. Nah, ini tak terasa ya, kita sudah di akhir bulan September 2022 dan ntar lagi kita juga akan merayakan pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Nah, ini bagaimana nih persiapan untuk pemilu 2024 nih Bapak? Baik, terima kasih untuk Tidar Sakti yang selalu mensupport kami, KPU Bawaslu, untuk menyuarakan kepada seluruh masyarakat pendengar dimanapun yang bisa dijangkau, Iya. bahwa kita selalu kerjasama. Ya, hal-hal yang positif ini terus kita lakukan. Salah satu persiapannya ya ini dengan Tidar Sakti ini kita selalu ada percakapan menarik dengan Tidar Sakti. Saat ini sebelum kita masuk ke materi, saya tidak mau kalah ini dengan rekan-rekan Tidar Sakti. Waduh. Saya juga mau berpantun. Waduh, asik. Monggo Pak. Beli soto babat di daerah Jakarta, Mantap. makan kue bolu di dalam kereta. Mantap. Sahabat pemilih, mari kita perbaiki data, karena tidak ada pemilu tanpa adanya data. Cocok banget ini Pak ya. Oke. Nah, itu kita masuk langsung ya Pak ya. Iya, Gimana sih siap. tadi yang Ilham tanyakan persiapan-persiapan ini untuk pemilu di tahun 2024 Bapak? Baik, pemilu 2024 kita gembar-gemborkan lagi bahwa nanti pelaksanaannya tanggal 14 Februari tahun 2024 ya. Ini kenapa sekarang sudah mulai ada persiapan, karena kita ingin menjadikan pemilu ini yang kualitasnya lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pada tahapan ini, pada bulan ini ada beberapa tahapan yang sudah kita jalankan persiapannya, bahkan sekarang sudah memasuki tahapan. Kemarin kita baru saja memvalidasi data atau rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Insya Allah triwulan ketiga ini sudah berakhir, meskipun dalam kata berakhir nanti akan disambung dengan sudah memasuki tahapan di mana nanti pada 14 Oktober kita akan menerima juga data dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, akan kita sinkronisasikan dengan data pemilih berkelanjutan ini, di mana tujuannya agar data-data ini lebih valid, akuntabel dan real, dan tidak ada lagi nanti data-data yang dikatakan ini sudah mati dihidupkan atau ganda dan sebagainya. Mulai hari ini dan seterusnya kita menyisir. Itu yang di dalam untuk data. Sedangkan pelaksanaan lain, kita juga memasuki tahapan verifikasi partai politik, pendaftaran partai politik, yang saat ini sudah memasuki nantinya verifikasi administrasi sudah, tinggal nanti perbaikan data, verifikasi faktual nanti akan dilakukan di 14 hari ke depan. Oh gitu. Nah, ini untuk apa saja ini Pak? Untuk peraturan dan non peraturannya dalam pemilu 2024 ini? Peraturannya simpel ya, yang kita nanti peraturan-peraturan ada, karena di pemilu ini ada peserta ya, ada peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu ya. Peserta pemilu adalah partai politik, di mana yang pertama seseorang apabila ingin nanti harus atau menggunakan haknya untuk memilih harus sudah berusia pada 17 tahun pada 14 Februari 2024. Salah satunya ini. Terus bukan menjadi anggota TNI atau Polri. Yang berikutnya bisa untuk memilih apabila sebelum usia 17 namun sudah menikah. Salah satu peraturannya ini. Dan tentunya nanti peraturannya dalam memilih mereka harus mendapatkan undangan. Makanya
Nah, untuk mendapatkan undangan kita updating data mulai saat ini untuk menggunakan undangan di mana nanti dia harus menyoblos di TPS mana, di daerah mana. Mulai saat ini sudah kita tahu biar nanti pelaksananya lebih bagus. Oh begitu. Nah ini kalau ngomong-ngomong nih Pak ya, dengan calon-calon pemilih baru, dan ini gimana sih Pak untuk secara teknisnya? Oke. Pemilih baru nanti diperkirakan capaiannya 40-60% pemilih baru ini. Jadi secara nasional ya, Ya. secara Kota Batu, Kota Batu kurang lebih kita prediksikan 40, karena kita ada asumsi penambahan jumlah penduduk. Kemarin aja kita baru dapat masukan pemilih baru sekitar 7.707 pemilih baru. Nah makanya dalam pantun saya tadi mengenai data teman-teman, pendengar dimanapun Anda berada, mari kita perbaiki data pribadi, data kependudukan administrasi kita, agar kita mempunyai data single data di Batu. Kami mencanangkan kemarin juga dengan melalui rapat dengan stakeholder, sebelum nasional Batu lebih awal memiliki single data. Artinya data di Batu harus sudah konkret sebelum nasional mencanangkan itu. Oh begitu. Nah ini kalau ngomong-ngomong untuk gimana sih Pak untuk proses pemutakhiran data pemilih 2024, apakah di sini datanya sudah tersedia untuk data-datanya gitu Pak? Baik, prosesnya kita mengacu pada daftar pemilih tetap pada pemilihan tahun 2019 kemarin. Kita sudah mempunyai base data di sana. Namun data ini harus kita update, kita perbarui agar lebih sempurna dengan berbagai macam cara. Saat ini kita di KPU itu mempunyai aplikasi yang namanya Peduli Hakmu. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa dengan memasukkan nomor KTP, kita tahu sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah terdaftar, nanti kita ditunjukkan di TPS mana itu sudah ada. Dan yang paling bagus, teman-teman pemilih di Kota Batu sudah banyak yang menggunakan ini, sehingga yang belum masuk daftar pemilih bisa mengupdate data melalui aplikasi ini atau datang ke kantor kami. Oh gitu. Nah, ya. Untuk aplikasi yang Bapak bilangkan tadi ini bisa didapatkan di mana ini Pak? Baik, secara umum aplikasi sudah tersedia di Play Store ya. Oh, Play Store. Jadi semua bisa, bahkan satu aplikasi untuk beberapa mengecek beberapa bisa. Misalnya satu keluarga mempunyai satu aplikasi, atau tetangganya atau Pak RT-nya. Ini sudah bisa dengan cara memasukkan NIK, mereka akan bisa tahu. Andai kata sudah dimasukkan NIK dan belum terdaftar, maka di situ ada fitur-fitur juga, fitur-fitur pendaftaran baru dengan mengupload data diri tentunya ya. Oh begitu. Nah untuk validasi data sendiri nih Pak untuk pemilih pemula, kalau di Kota Batu sudah ada berapa ini untuk data pemilih, dan masing-masing kecamatan apakah sudah ada? Nah, kita lagi menggodok ini, berapa jumlahnya kita kelompokkan. Nanti setelah tanggal 30 September kita akan mengetahui angka sebenarnya. Karena tanggal 30 September ini adalah batas akhir kita pemadanan data. Saat ini kita lagi memadankan data yang berasal dari SIAK, yang berasal dari DPT kita, yang berasal dari masukan masyarakat. Nah, ini yang akan kita godok nanti tanggal 30, sehingga nanti tanggal 14 kita sudah mulai tahapan, bahkan KPU nanti pada bulan November kita akan menurunkan badan ad hoc yang namanya petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, ini akan turun ke seluruh wilayah Kota Batu. Setiap ada TPS ada satu orang. Dia akan mencoklit atau mendata pemilih baru atau pemilih yang sudah ada, kita validasi. Oh begitu ini Pak. Nah ini mungkin kan ada gimana sih Pak untuk cara menghindari data-data pemilih yang ganda, sifatnya itu ganda, ini bagaimana untuk caranya untuk menghindari ini? Baik, ada beberapa cara untuk menghindari data ganda ini ya. Yang pertama, ini data meninggal ya. Nah ini himbauan juga kepada seluruh pendengar, masyarakat dimanapun, tidak hanya di Kota Batu ya, ini berlaku nasional. Jadi mari kita perbaiki admin-duk kita. Apabila ada anggota keluarga kita yang sudah meninggal, laporkanlah ke jenjang ke desa. Desa nanti akan meneruskan ke Disduk Capil untuk diterbitkan akta kematian. Ini kayaknya masyarakat kita, mohon maaf, ini masih kurang peduli dalam hal ini. Kami berharap semua pedulilah agar KPU bisa mengeksekusi, karena tanpa adanya akta kematian atau surat kematian yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, kami tidak bisa mencoret karena tidak ada buktinya. Oh gitu. Nah,
Tapi kalau sudah diurus, maka akan data ganda ini atau data yang meninggal ini pertama sudah bisa kita selesaikan. Yang berikutnya, ada data ganda ini adalah ganda antar wilayah, ganda antar kabupaten kota. Nah, kalau antar wilayah, misalnya di wilayah Kota Batu ada, setelah dia alamat aslinya di Jonrejo, tapi sudah pindah ke Bumi Aji misalnya, ini harus melaporkan, memisahkan kakaknya agar terrekam kami. Ya, begitu. Ya, jadi nantinya kalau di data di Jonrejo ada, di Bumi Aji ada, maka potensi ganda ada. Nah, ini kita antisipasi dengan mendatangi langsung kemarin bersama Bawaslu juga Coktas, pencocokkan terbatas. Jadi orang-orang yang ditengarai ganda ini kita datangi, ini dan kita pastikan jenengan tinggalnya maunya di mana dan menurut kakak yang mana. Nah, kalau bisa dipisah kakaknya, seperti itu. Iya kan sama kayak Ilham sendiri nih kan, Ilham sendiri kan bukan asli Batu nih. Oh, Pak. bukan asli Batu. Iya, dari asli Tulungagung ini. Cepet jadi orang Batu. Berarti itu nanti tinggal pilih yang di Tulungagung atau di sini gitu aja Pak ya? Begini, kalau Mas Ilham dari Tulungagung, tentu ada beberapa kriteria. Kalau misalnya belum pindah, itu terus mau milihnya di sini karena pekerjaan dan sebagainya, lebih awal sudah dikomunikasikan kepada kami bahwa kami akan memilih di sini di Batu, bisa saja. Oke, baik, siap. Tapi tentunya ada hak-hak yang akan dikurangi nantinya ya. Karena di tingkatan kalau Tulungagung ke sini antar kota itu berarti kartu suara di DPRD-nya nanti kan nggak sama. Kalau provinsi sudah sama, Jawa Timur. Nah, nanti kita sosialisasi lagi masalah ke teman-teman pemilih pemula, mahasiswa, atau urban dan lain sebagainya. Ini nanti perlu kita bahas lebih dalam lagi. Mungkin kita membutuhkan sesi khusus lagi sebelum menjelang itu nanti. Sebelum menjelang itu, oke. Baik, sahabat Radar Sakti, kita sudah menunjukkan jam 10:20. Kita akan jeda break iklan sebentar. Tetap simak terus di 96,2 Radar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. 96,2 Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Kita kembali lagi guys, sahabat. Ini kita masih berbincang-bincang dengan kawan KPU sendiri. Nah, ini Ilham sampai kelupaan ini ya Pak. Jumlah pemilih yang ditetapkan di Kota Batu ini sudah ada berapa aja ini Pak? Baik Mas Ilham. Iya. Sebetulnya kami belum menetapkan jumlah pemilih ini, namun kami selalu mengupdate data karena kita menggunakan continuous list ya, dari data berkesinambungan. Maka pada bulan ini kita menetapkan per bulan ini adalah sebanyak 156.698 atau 156.698. Nah, ini terdiri dari ada laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya di 77.945, sedangkan perempuannya di 78.753. Ini tersebar di 3 kecamatan, Batu, Bumi Aji, Jonrejo. Kalau di Batu sendiri ada 72.002, sedangkan di Bumi Aji ada 46.121, di Jonrejo 38.575, yang memang yang terbanyak di Kota Batu. Oh gitu ya Pak ya. Nah ini untuk kalau Ilham mau bertanya ini gimana, apa sih Pak itu di DP4 itu bisa jelaskan? Nah baik, DP4 sendiri itu adalah kepanjangan kata dari daftar potensial pemilih dan pemilihan, pemilih dan pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Jadi daftar penduduk yang potensial itu umur 17, nanti pada tanggal 14 ini sudah berpotensi, meskipun sekarang masih belum masuk di data ini karena belum 17, kami sudah menyiapkan bahwa nanti di tanggal 14 ini harus sudah memilih karena sudah usianya sudah saat itu sudah 17. Oh begitu. Nah ini untuk pas wacam ini kira-kira dibuka kapan sih Pak? Nah ini nih Pak, yang bertanya-tanya ini kira-kira pas wacam ini dibuka Panwascam ya? Panwascam Mas ya. Panwascam ini dibuka kapan dan apa saja sih Pak untuk syarat-syaratnya, bisa dijelaskan nih Pak? Terima kasih Mas Ilham. Siap. Selamat siang pendengar Tidar Sakti FM dimanapun Anda berada. Terima kasih, kami Bawaslu selalu hadir di tiap 2 pekan sekali bersama teman-teman KPU untuk mengabarkan tahapan-tahapan pemilu. Hmm. Namun dalam hal ini kami hari ini
dari tanggal 21 sampai 27 September kami menerima pendaftaran Panwaslu Kecamatan. Jadi istilahnya Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilihan umum di tingkat kecamatan. Kami nanti akan memilih 3 orang dari yang terbaik di antara yang baik-baik, sehingga saya pikir hari ini kita menerima berkas dengan berbagai macam animo masyarakat yang mendaftarkan kami. Itu semuanya baik-baik, tapi kami juga akan memilih yang terbaik setelah melalui tes seleksi dan lain-lain, gitu Mas. Oh begitu. Nah, untuk ini bertanya lagi ke Bapak siapa nih? Ke Bapak Heru Joko Purwanto ini ya Pak. Nah, ini kalau ngomong-ngomong nih Pak, apakah ada koreksi nih dari pemilu 2019 agar tidak terulang lagi di tahun 2024 ini, bagaimana Pak untuk cara mensiasatinya? Baik, kami tentunya banyak ya. Jadi di dalam sebuah pemilihan ke pemilihan, ini memang ada beberapa banyak masalah. Ini kita tidak istilahnya tidak tutup mata. Dengan banyaknya masalah ini kita tuangkan dalam daftar isian masalah di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya daftar isian masalah di tahun 2019. Ini kita tuangkan di dalam DIM dan kita selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan. Misalnya contoh kecil, beban kerja teman-teman KPPS yang begitu beban kerja tidak hanya fisik saja, karena mental dan lain sebagainya. Ini juga kita sudah memasukkan bagaimana untuk mengantisipasi, untuk mensimpelkan agar permasalahan-permasalahan yang terjadi kemarin tidak terjadi lagi. Oh begitu. Nah ini kalau dari formulir nih Pak, saya tanya untuk formulir. Nah ini formulir apa ini Pak yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih? Oke ya. Kalau bicara formulir banyak sekali. Banyak sekali Pak. Mungkin secara teknisnya ya. Secara teknisnya begini, formulir adalah sebuah isian yang harus kita isi di dalam lembar kertas kerja kita, untuk merekam atau mencatat data-data penduduk. Ini yang perlu kita lakukan. Dan secara teknikal kita nanti akan menurunkan petugasnya ke lapangan setelah melalui berbagai macam. Dari tahun 2019 kita sudah bekerja mengupdatekan data, memvalidasi data dari selalu update. Setiap bulan namanya data pemilu itu harus update karena ada pemilih baru yang masuk ataupun yang meninggal. Nah, ini yang update-nya di sana. Jadi nanti tanggal 30 September kami akan 30 September ini kami akan menyandingkan data, membersihkan data. Setelah itu akan kita bentuk, kalau Bapak-bapak dari Bawaslu membentuk Panwaslu Jam, nanti yang pertama KPU akan membentuk adalah petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, ini akan kita terjunkan ke seluruh masyarakat. Jadi nanti berharap peran serta aktif dari kaula muda. Kami berharap nanti yang bisa turun ini teman-teman muda. Jadi karena apa? Kami akan menggunakan teknologi digital. Nah, jadi minimal teman-teman muda ini yang sudah melek digital ini harus membantu KPU. Nah, saya berharap peran serta aktif dari seluruh masyarakat, terutama yang muda-muda, jangan apatis mengenai kepemiluan. Karena mereka biasanya di mindset mereka pemilu, politik dan lain sebagainya itu apa sih? Nah, kadang-kadang mereka belum begitu memaknai yang sesungguhnya apa kata dasar pemilu, pemilihan politik dan sebagainya. Nah, ini kira-kira kapan ini Pak untuk penetapan DPT berlangsung? Ya. Penetapan DPT ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama kita akan melaksanakan menurunkan petugas tadi, terus mengumpulkan data, terus kita menjadikan DPS dulu, daftar pemilih sementara. Setelah daftar pemilih sementara kita kolaborasikan, kita rapatkan, kita plenokan dengan Bawaslu dan sebagainya, terus ada masukan dari masyarakat, baru nanti kita menetapkan DPT. Jadi masih panjang sekali. Oh, masih belum ya Pak? Belum. Belum. Oh, begitu. Nah, ini untuk DPT sendiri nih Pak, apakah bisa diakses oleh masyarakat, contohnya mulai dari partai politik ataupun calon anggota legislatif sendiri Pak?
Di dalam daftar pemilih tetap ini tentunya akan kami bisa masyarakat bisa mengakses dengan terbatas, Mas. Karena terkait dengan perlindungan data. Kami akan mengumumkan data yang istilahnya sudah ada pengamannya ya. Jadi tidak serta-merta kita mengumumkan. Kalau secara global, secara jumlah kita bisa mengumumkan. Tapi secara DBT, secara BIN, BAT kami tidak boleh karena terkait dengan perlindungan undang-undang IT ini ya, perlindungan data diri. Data diri. Ya. Oh iya ya. Nah ini kalau boleh tahu nih ya, siapa, apa, dan bagaimana nih Pak dengan pemilih sendiri ini? Pemilih adalah partai politik dan masyarakat ya. Pemilih itu peserta pemilu itu adalah partai politik, sedangkan masyarakat itu pemilih ya. Belum tentu masyarakat itu menjadi anggota partai politik ya, atau non partisan bisa saja, karena pemilih ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang pada 14 Februari 2024 sudah memenuhi syarat ketentuan. Misalnya syarat ketentuannya adalah sudah berusia 17 tahun, tidak menjadi anggota TNI Polri, atau sudah pensiun dari anggota TNI Polri sudah berhak memilih lagi. Nah, ini dinamikanya demikian. Atau yang belum tapi sudah menikah. Oh begitu. Nah ini azas apa aja nih Pak yang digunakan dalam pemilu 2024? Kalau azas tetap ya luber ya. Pemilu kita berasaskan sangat-sangat fleksibel, tapi luber ini artinya masyarakat bisa seluruhnya mengakses atau mengikuti berperan serta dengan dasar luber tadi ya. Artinya semua masyarakat boleh dengan azas kepatutan saat ini, yaitu ya demokratis ya, secara pemilih langsung ya, terus istilahnya harus silent. Silent itu tidak boleh dikabar-kabarkan, saya milih ini, saya milih ini ya gitu ya. Iya. Kan kadang ada tuh Pak yang milih nana dibicarakan. Ini bebas umum rahasia nanti ya. Rahasianya kan di situ. Iya. Ini. Baik, ini kita kayaknya sudah jam 10:39 menit ya Pak ya. Saya mohon izin Mas Ilham dan Pak Ketua Bawaslu karena kita akan mengikuti agenda di Surabaya. Dan saya ucapkan terima kasih ke seluruh pendengar dan Tidak Sakti. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin ya Rabbal. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan ya Pak. Siap, terima kasih. Sahabat Tidak Sakti, jangan kemana dulu. Kita jeda beri iklan berikut ini. Tersimak terus di 96,2 Tidak Sakti, jatuhnya musik dangdut Semalang Raya. 96,2 FM Tidak Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Nah ini sahabat Tidak Sakti, kita masih bersama dengan Bapak Abdurrahman ya, sebagai Ketua Bawaslu KPU Kota Batu. Nah ini tadi melanjutkan tadi ya Pak ya, ini gimana sih kapan dan pembentukannya Panwascam ini? Kembali Mas Ilham, terima kasih. Kembali yang tadi. Panwaslu Kecamatan itu kita bentuk seperti yang sampaikan tadi, dibentuk untuk pemilu yang akan datang, pemilu 2024. Kita hanya butuh 3 orang, tapi yang ini masyarakat kita push supaya sebanyak-banyaknya. Kita akan milih 3 yang terbaik. Nah, pembentukannya itu, tahapannya itu saat hari ini, tanggal 27 itu hari yang terakhir. Oh, hari terakhir ya Pak ya? Kita sudah dari 21 kemarin sampai hari ini yang terakhir. Oh, gitu. Nah, jumlah minimal yang kita terima itu harusnya minimal itu 6 di tiap kecamatan. Jadi ketika nanti ngumpul banyak gitu ya, ngumpul banyak animo yang masuk, berarti kita ikutkan semua tes tulis berbasis online. Itu namanya CAT. Baru nanti diambil 6. 6. Setelah 6 itu nanti akan ada tes wawancara. Tes wawancara kepada kami di pimpinan Bawaslu, dan nanti akan dipilih 3 terbaik. 3 terbaik. Dari 3 terbaik itu nanti baru bisa mengirimkan persyaratan berikutnya, yaitu tentang surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Berikut juga bebas narkoba. Oh, begitu Mas. Nah, ini kalau menyinggung ini nih, yang mau bertanya ini apa sih yang diawasi Bawaslu itu?
Bawaslu itu tugasnya ya memang kata dasarnya pengawas ya. Pengawas. Jadi kami mengawasi setiap kegiatan tahapan pemilu. Kalau tadi Pak Heru dari KPU itu melaksanakan tahapan pemutakhiran data, bisa jadi kami di Bawaslu itu juga mengawasinya tentang data. Nah, apa yang disebutkan tadi, barusan kemarin memang kami bersama KPU melakukan rapat pleno terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tiap 3 bulan sekali, 3 bulan sekali kita pleno. Bahkan data yang masuk termasuk ada juga yang tadi juga disambung tentang kegandaan dan kematian. Ini memang mengurangi sangat banyak sekali pengurangan daftar pemilih. Sehingga tadi disampaikan, bahkan kalau saya amati dari Agustus kemarin itu 156 baru turun 149, berarti hampir turun 6 ribuan. Baru setelah itu Pak Ibu tadi menyatakan muncul tambahan pemilih pemula sebanyak 7.707. Jadi naik lagi. Jadi kami kerjanya itu mengawasi setiap tahapan yang dilakukan di KPU. Gampangannya kalau KPU mengawasi di yang semut, kita juga masuk di situ. Iya benar. Dimanapun ada KPU, pasti ada Bawaslu ya. Kami meyakinkan kepada masyarakat bahwa kamilah wasit pemilu, kamilah hadir untuk menegakkan keadilan pemilu. Iya itu. Nah ini untuk tugasnya apa sih Pak untuk Panwaslu kecamatan itu? Oh ya. Iya tadi kembali ke Panwaslu. Iya ke Panwaslu benar. Panwaslu ini kita bentuk secara ad hoc Mas. Jadi ketika ada kegiatan kita bentuk. Adapun tugasnya ya? Ya tugasnya betul. Tugasnya itu sama seperti kami di Bawaslu tingkat kota. Sama juga dengan Bawaslu tingkat provinsi. Sama juga dengan RI. Cuman kira hierarkis dibatasi dengan kewilayahan. Kalau Panwaslu kecamatan berarti dia bekerja di wilayah kecamatan Bumiaji, wilayah kecamatan Batu dan Jumrejo. Adapun rinciannya, yang pertama mungkin mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran, mengkoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait. Berarti dia koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Danramil. Lalu yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat, ini sama juga dengan KPU, menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan, dan memeriksa, mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan tersebut. Itu masalah. Oke. Iya. Untuk prinsip-prinsipnya sendiri nih Pak, Panwaslu kecamatan itu gimana nih? Kami apalagi saya selaku koordinator divisi SDM sangat concern terhadap rekrutmen tenaga pengawas. Jadi setiap pribadi pengawas itu harus paling tidak memiliki prinsip-prinsip pada dirinya atau prinsip-prinsip penyelenggaraannya atau prinsip-prinsip yang melekat pada dirinya. Yang pertama adalah mandiri. Dia harus mandiri, berarti dia itu orangnya mandiri jadi dewasa Mas ya, dewasa. Iya, dewasa benar. Lalu yang kedua jujur. Orang jujur itu kadang memang sulit dicari. Bener Pak. Ya kadang itu masih nutup-nutupin ini biar gitu. Sekali kita bohong kelihatan pastinya. Iya. Maksudnya kalau kita bohong pasti akan ditutupi dengan kebohongan lagi. Nah, itu dia. Emang sulit Pak. Jujur itu emang benar-benar sulit ini. 1001 orang yang benar-benar jujur. Nah, gitu. Berikutnya adil. Adil dan berkepastian hukum. Dia tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, aksesibilitas, dan afirmasi Mas. Afirmasi ini saya maksudkan adalah kita memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap tahapan. Jadi tahapan animo pendaftar itu minimal ya harus ada 30% perempuan. Kalau misalnya pendaftar itu 9 paling enggak yang perempuan 3.
Nanti yang kita pilih 6 setelah Jatim 6 itu berarti yang 2 itu harus perempuan dan yang 4 itu harus laki-laki. Atau perempuan semua enggak apa-apa. Oh. Iya. Nah, Terus yang terpilih nanti juga kita harapkan 2 laki-laki, 1 perempuan. Kalau kita laki-laki itu kata-kata memperhatikan sebenarnya. Iya. Kalau kata-kata memperhatikan bisa diperhatikan bisa tidak. Kan mudah-mudahan luas mengimplementasi. Iya. Tapi kami sangat menjunjung tinggi bagaimana perempuan itu bisa berkiprah di penyelenggara. Jadi 2 laki-laki 1 perempuan atau 2 perempuan 1 laki-laki. Kalau laki-laki semua kita nanti mendapat sorotan. Itu masalah. Iya, benar Pak. Ini wah udah tidak terasa sekali nih Pak, ya sudah jam 10 lebih 56 menit ini. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih, ini apa sih Pak harapannya Bawaslu ini untuk pemilu di tahun 2024 mendatang? Ya, terima kasih Mas Ilham Iya. dan pendengar Bidar Sakti FM dimanapun Anda berada. Lagi-lagi kami Badan Pengawas Pemilu itu selalu mensosialisasikan bagaimana pemilu ini penting bagi masyarakat. Pemilu ini menjadi peran kita bersama, tidak hanya milik pemerintah pusat, daerah, tapi masyarakat semua harus terlibat langsung. Paling tidak keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung bahwa pemilu itu memang gawinya semuanya, tidak terkecuali. Karena negara sudah membiayainya begitu besar sehingga mari kita sambut pemilu ini dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh gembira. Jangan sampai orang mempersepsikan ini pesta demokrasi. Pesta itu artinya ya ada pesta, ada kegembiraan. Ada pesta gembiraan. Jadi mari kita cermati bahwa memang kita ini di Bawaslu tenaganya sedikit. Jadilah pemilih yang berdaulat, pemilih yang tidak bisa dibeli oleh apapun, yang tidak bisa digantikan oleh materi apapun. Mari kita milih sesuai dengan keyakinan visi misi. Jadi ada perang visi misi, jangan perang materi, jangan perang money politik, berita hoax, ujaran kebencian. Silakan itu dihilangkan. Iya. Ini untuk keutuhan bersama. Mari kita pilih pemimpin yang menurut Anda bisa memperbaiki hidup dan kehidupan bernegara kita. Seperti tagline kita, kalau Anda semuanya bergabung di Bawaslu, marilah kita menjadi pengawas pemilu partisipatif. Kalau misalnya ada pelanggaran, laporkan kepada kami. Kami insya Allah sebagai wasit pemilu akan secara simultan akan menanganinya. Itu Mas. Iya. Baik, untuk sahabat Bidar Sakti ini sudah menunjukkan jam 10 lebih 59 menit nih, berarti kita sudah usai ya. Dan terima kasih untuk Bapak atas informasinya dan waktunya. Kalau perjalanan hati-hati di jalan ya Pak. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu sahabat Bidar Sakti, kita akan lanjut kembali di programnya Selendang Siang sampai nanti menjelang jam 12. Maka tetap simak di 96,2 Bidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya.